Sudah Tuhan tebus kita dari kehidupan lama. Sudah diangkat kita menjadi anaknya, menjadi umatnya. Sudah diberikan kepada kita terang yang sesungguhnya. Tetapi saudaraku, masih banyak hal-hal di dalam perjalanan kita ini untuk sampai sebelum kita sampai ke Yerusalem baru. Masih banyak saudaraku hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan saudaraku, kalau saya dan saudara tidak bertobat, maka saudaraku yang dikasihi, Yerusalem baru itu hanyalah hayalan. Itu hanyalah satu, saudaraku, bagian dari yang sudah pernah kita dengar, tetapi tidak merupakan bagian kepunyaan kita. Saudara, saya percaya bahwa Yerusalem ini, supaya kiranya bukan hanya bagian yang sudah pernah kita dengar, tapi Yerusalem, yaitu Yerusalem baru, merupakan bagian yang akan kita miliki. Haleluya. Saudara, saya tahu mungkin nyeletuk di hati dan pikiranmu. Itu mah sudah pernah saya dengar. Saudaraku, persoalan sudah pernah kau dengar. Saudaraku, itu tidak terlalu baik bagi Tuhan. Kalau engkau sudah pernah dengar, engkau tidak hidupi firman yang kau dengar. Ini bukan persoalan saya tahu, saya hafal firman Tuhan. Saya ngerti sejarah, saya ngerti cerita Alkitab. Saya tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang mereka makan. Bukan persoalan kita tahu, saudara tahu. Tetapi adakah saya percaya? Adakah saya merespon firman itu? Yakini firman Tuhan itu? Adakah saya percayai, responi firman itu dengan baik sehingga menjadi bagian hidup saya? Sehingga saya pun, saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan, kalau itu larangan saya menjauhinya, kalau itu perintah untuk dilakukan, saya melakukannya. Itu yang utama, saudaraku, bagi Tuhan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Hanya untuk pengikut. Kalau menjadi pengikut Kristus, harus lebih lagi, harus mau dibaptis. Yesus katakan apa? Pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Kabarkanlah Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Untuk menjadi pengikut Kristus, sah menjadi pengikut Yesus, sah menjadi percaya kepada Yesus, harus dibaptis. Baptisan yang benar. Kalau saudara masih tetap mengeraskan hati, tegar tengkuk, firman ini diingatkan kembali. Karena ketegaran tengkukan kekerasan hati orang Israel lah, saudaraku, bagian dari terbesar dari mereka juga dibinasakan Tuhan di tengah jalan. Saudara semua katakan baptisan bukan masalah doktrin gereja. Memang gereja Pentakosta Indonesia mengajarkan tentang baptisan. Tapi doktrin gereja Pentakosta Indonesia, kalau baptisan itu anggota gereja Pentakosta Indonesia itu, saudaraku, adalah anggota yang dipercayai menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yaitu doktrin dari gereja kita. Dan ada dalam Alkitab. Harus dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air saja kadang sulit untuk diterima. Keras hati dengan berpikir apa? Aku kan dulu sudah pernah dibaptis. Saya mau tanya kepada saudara, baptisan yang kau terima dulu, baptisan yang bagaimana? Apakah ketika dulu engkau dibaptis sudah bertobat? Padahal firman Tuhan katakan bahwa baptisan Yohanes, baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Tak usah melebihkan, mengurangi firman Tuhan. Tetap saja lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau engkau sudah memantapkan dirimu tergembala di gereja ini, jangan keraskan hatimu. Siapapun engkau. Di alam roh. Disaksikan oleh iblis lewat alam roh. Dan disaksikan oleh sidang jemaat. Kau nyatakan kau percaya kepada Yesus. Saudaraku, sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu. Dalam awal firman Tuhan dalam ayat yang kedua ini. Menjadi pengikut Musa saja pun. Mereka semua telah dibaptis dalam awan, masuk ke dalam awan. Baptisan awan, baptisan air. Melalui apa? Lintasan laut mati. Mereka masuk ke dalam. Laut mati terbelah dua, mereka jalan di situ. Itu bagaikan baptisan yang mereka terima. Hanya untuk mengikut Musa. Musa bukan juru selamat. Apalagi kalau menjadi pengikut Yesus. Yesus juru selamat. Yesus saja dibaptis kok oleh Yohanes. Sebagai manusia dia dibaptis, bukan sebagai Tuhan. Dia dibaptis, menunjukkan kepada saudara, saya, saudara, kita manusia harus mau mentaati firman. Harus mau melakukan firman Tuhan. Sebab baptisan air dikatakan oleh kitab saudaraku dalam Matius itu adalah menuruti kehendak Tuhan.